kalian, kiri kalian. Ada yang masuk, ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa? Nadila. Sama? Udah ada Nadila ada. Oke. Nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sok siapa yang suka memimpin doa? Sok silakan pimpin doanya. Kita sekarang mau belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah hari ini kalian nggak bawa buku tema 4 ya? Nggak bawa. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di tema 4. Coba kalian ini semuanya tinggal di daerah mana? Kira-kira menurut kalian tempat tinggal kalian itu panas atau dingin? Siapa coba yang dingin? Yang rumahnya dingin. Sisanya panas? Aku panas. Emang tinggal di mana ini? Nah coba. Nah kalau menurut letak geografis kalian itu tinggal di dataran tinggi. Nah, kenapa disebut dataran tinggi? Karena ciri-ciri dari dataran tinggi itu tempatnya itu sejuk, biasanya kalau malam. Terus tinggalnya di atas kayak gitu, tidak di bawah. Nah, coba kalian lihat. Ada yang tahu nggak ini apa? Tahu. Siapa yang tahu apa? Sawah. Coba angkat tangan siapa yang tahu ini apa? Ya, kebun teh lagi. Kebun teh. Biasanya kebun teh itu adanya di mana? Di gunung. Kalau pegunungan itu dataran tinggi, dataran rendah? Tinggi. Dataran? Nah, siapa yang udah pernah ke kebun teh? Aku. Coba angkat tangannya yang udah pernah. Kira-kira di kebun teh itu panas atau dingin? Panas? Dingin. Dingin ya. Kalau misalnya kebun teh itu dikelolanya sama siapa? Ada yang tahu nggak pekerjaan sama siapa? Iya betul. Jadi kebun teh itu ada di dataran tinggi. Nama pekerjaan para orang-orang yang bekerja di kebun teh itu disebut dengan petani. Iya. Nah di sini kan kalian nggak bawa buku tema ya. Sekarang kita akan bagi kelompok dulu. Jumlahnya tadi ada berapa? Ya, kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Coba 3 orang ada yang 4. Jadi ada yang 4 orang, ada yang 3. Coba kalian berhitung dari sini 1 sampai 3 aja ya. Coba. 1, 2, 3. Nah, coba sekarang yang kelompok 1, yang tadi nyebutin angka 1 siapa? So, silakan bertemu dengan teman-temannya. Di sini aja di sini. Allah, Nisa Putra. Tulis Allah, Nisa Putra. Di bawah alat tulisnya. Di sini aja nih. Kelompok 2 siapa? Aku. Di sini aja. Nih di sini nih, di sini nih teman-teman. Duduk sini kan? 1, 2, 3, 4 di sini. Duduk coba. Sebentar aja. 3 ya. 1. Kelompok 1 mana coba angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 2 ini kelompok 3. Oke. Dan di sini kalian diminta untuk membaca sebuah teks terlebih dahulu ya. Jadi nanti bacanya estafet dari sini terus ke sini ya. Nah coba kalian baca dulu paragraf
Ya. Tempat hidup tanaman teh. Beneran? Oke, lanjut. Teh merupakan lingkungan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat berbagai belahan dunia. Indonesia dan tanaman teh tumbuh subur di wilayah perairan tepi pantai. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mana? Coba kamu baca. Yang ini. Mana ini? Di Indonesia tersebar memiliki seperti kapal Oke, sekarang kelompok 3 mana? Coba kamu baca yang ini paragraf terakhir. pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi tanaman. Erosi gitu dulu jaga lingkungan. Oke, tadi kan kalian sudah baca ya tentang tempat hidup tanaman teh. Di sini kakak akan baca ulang. Dengerin ya. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius fungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Ada yang tahu nggak erosi itu apa? Nggak tahu. Nah, kalian kalau pada tahu ya erosi itu apa? Jadi erosi itu adalah boleh ditulis, tulis ya, biar kalian tahu. Kebun teh itu adanya di dataran tinggi atau rendah? Nah, kalian ada yang tahu nggak jenis-jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi itu apa aja? Terus ada petani, terus ada apa? Hah? apa bilang aja. Terus yang kenceng aku. Nih jadi dijelasin lagi ya. Kan pekerjaan masyarakat di Indonesia itu ada banyak ya. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu terbagi menjadi 3. Ada jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi, kemudian ada jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah, dan yang terakhir itu ada jenis pekerjaan yang ada di pantai. Nah, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Satu ya. Pantai, oke. Kalau jenis pekerjaan di dataran tinggi, ciri-cirinya apa aja? Tinggal di daerah yang sejuk. Terus pekerjaannya sebagai apa? Iya. Tanaman yang ditanamnya ada apa aja? Oke. Contoh daerah dataran tinggi itu ada apa aja? Ada Dieng, ada Ciwidey, ada Bogor, terus oke, sekarang kalau jenis pekerjaan di dataran rendah, ciri-cirinya apa aja? Yang pertama
pekerjaannya sebagai petani. petani. Nah, petani ini nanamnya apa aja? Ada padi, Kelapa, tebu, dan lain-lain. sekarang yang terakhir jenis pekerjaan yang ada di pantai. Tinggal di dataran rendah. Yang iya. Nah, tadi kan kita udah belajar jenis-jenis pekerjaan nih. Nah, dari adik-adik ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira ada yang masih belum paham gitu? Ada nggak? Udah paham. Benar, udah paham. Coba kalau jenis pekerjaan yang ada di dataran ini contohnya? Contoh pekerjaannya. Iya, kalau misalnya yang ada di pantai pekerjaannya jenisnya apa aja? Contohnya? Sama? Menambang ikan. Kalau di dataran rendah contoh tanaman yang bisa ditanamnya ada apa aja? Padi, kelapa, tebu, dan lain-lain. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis pekerjaan. Jadi jenis-jenis pekerjaan itu terbagi menjadi 3. Ada pekerjaan yang ada di dataran tinggi, kemudian ada di dataran rendah, dan juga di pantai. Oke. Coba, kakak mau nanya, menurut kalian tanaman teh cocoknya ada di dataran apa? Tinggi. Dataran tinggi, betul. Apalagi ya? Nah, benar ini nggak ada yang mau ditanyain? Udah jelas sih? Paham? Beneran? Nah, jadi kan tadi kita udah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Ada juga tadi ada tanamannya ada banyak ya. Nah, setiap tanaman yang kita konsumsi itu tuh harus dijaga kelestariannya supaya apa? Supaya tidak cepat habis. Kalau misalnya semua tumbuhannya habis, kita nanti bakal makan apa? Nggak bisa makan kan? Nah, jadi kalau misalnya ada tanaman-tanaman itu harus kita rawat dengan baik. Karena apa? Karena tanaman merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga. Kalau misalnya kita juga mengkonsumsinya berlebihan, si tanaman ini, si sumber daya alamnya ini akan habis. Jadi gitu ya, tanaman-tanaman ini harus kita jaga dan dilestarikan. Oke. Ulang. Tadi kan kalian udah belajar tentang apa? Tadi udah belajar tentang apa aja? Jenis-jenis pekerjaan. Kalau pekerjaan itu tadi ada berapa? 3. Ada apa aja? Yang pertama, jenis pekerjaan. Ada 3. Yang pertama itu jenis pekerjaan apa? Kalau contoh pekerjaan di dataran tinggi ada apa aja? Kalau misalnya dataran rendah, tadi ada apa aja? Nelayan, penambang ikan. Itu mah di pantai. Nah, tadi kan kalian udah belajar tentang sumber daya alam ya. Nah, di sini ada tugas buat kalian. Kelompok 1, kelompok 3 nih. Tadi ini kelompok berapa? 3. Coba sekarang isi dulu nama kelompoknya. Tadi ada urutan kelompok 1, 2 sama Kenapa sama ada yang ini? 2. Loh, sekarang tulis dulu nama kelompok. Tadi ada 1, 2 sama 3 nama kelompok, diisi nomor 2 kelompok. Udah diisi? Sekarang isi nama anggota kelompoknya. Udah. Dulu nama kelompoknya tulis siapa aja. Udah, menit. Udah ya. Selesai diisi nama kelompok-kelompoknya udah. Coba sekarang
mengisi LKPD ini untuk apa sih? Nah, kalian mengisi LKPD ini tujuannya adalah mampu membuat peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah, nanti isinya di sini. Ntar ya, aku jelasin dulu. Coba di situ ada langkah kegiatan membuat peta pikiran. Siapa yang membaca nomor 1? Sok, yang kencang. Buatlah peta pikiran. Nomor 2, siapa yang mau baca nomor 2? Ada yang mau baca nomor 2? Ayo. Sok baca nomor 2. Perhatikan tulisan yang ada di diagram. Oke, kemudian baca yang kencang. Jawaban bisa langsung diisi di kotak yang telah disediakan. Oke, yang nomor 5, siapa yang mau baca nomor 5? Ya, betul. Silakan dengan teman kelompokmu. Ya, sekarang nomor 6, coba Putra aja. Baca. Apa pelan-pelan karena kita juga belajar. Sok, baca coba. Apa halaman selanjutnya yang ini dibuka? Betul. Kan ini pegangnya di buku. Siswa. Udah dibuka? Udah dibuka ya? Nah, di sini tuh kan ada banyak, ada kotak. Coba hitung kotaknya ada berapa? Ada berapa? Ada 8. Coba baca yang di tengahnya, katanya apa? Nah, jadi di sini kalian diminta untuk menuliskan. Jadi kalian yang ditulis di sini, kenapa sih menjaga keseimbangan alam itu penting? Ngerti gak? Gimana? Coba jelasin. Nah, jadi kan tadi kalian itu diminta untuk menuliskan kenapa menjaga keseimbangan alam itu penting. Tadi kan udah dijelasin tentang sumber daya alam tuh ada apa aja, terus manfaatnya tuh buat kitanya apa. Nah, kenapa kita itu harus menjaga sumber daya alam? Nah, kira-kira itu kenapa? Nah, kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian gitu. Nanti diisi semuanya nih. Ngerti? Ngerti gak? Gak apa-apa kalau misalnya ada yang masih belum paham, tanya aja. Paham? Paham? Paham nggak? So, sekarang diisi misalnya di sini. Kenapa sih menjaga keseimbangan alam itu penting? Tadi supaya tidak apa? Tidak. Nah, iya seperti itu. So, kalian tulis di tiap kolom ya tulisnya supaya apa gitu. So, nulisnya. gak apa-apa mau gantian, gak apa-apa. So, menurut kalian kenapa? Tadi itu kan ada banyak sumber daya alamnya, ada tumbuhan, terus tadi juga ada ikan. Nah, menurut kalian itu gimana? Ya. Sekarang siapa yang mau presentasi ke kelompoknya? Siapa dulu? Satu dulu. Satu jawabannya dipresentasiin. Iya, dan nanti dipresentasiin jawaban kalian apa yang mau Iya. So, siapa yang mau duluan yang ngasih tahu ke teman-temannya? Coba menurut kelompok kalian, kenapa menjaga keseimbangan alam itu penting? Yang pertama ada so, yang pertama supaya tidak lebih terus yang kedua supaya bisa ya, terus yang ketiga supaya tidak gundul supaya tidak apa? Yang gundul itu apanya? Selanjutnya karena apa?
Nah, kenapa si alam itu perlu dijaga keseimbangannya supaya bagus. supaya apa aja yang tadi udah kalian diskusiin? Yang pertama supaya Indah. supaya tetap subur terus, Supaya tidak habis. supaya tidak habis, supaya Supaya apa? Supaya sehat. Supaya supaya sumber daya alam itu tidak habis, tidak apanya yang gundul. Pokoknya supaya apa? Supaya bisa makan, ya boleh. Supaya sayur-sayuran Iya, kamu supaya supaya pohonnya boleh. Kamu supaya makhluk hidup sehat karena makan tumbuhan yang sehat. ya betul. Kalau kamu Supaya tumbuhan dan buah-buahan tetap sehat. supaya Supaya iya. Jadi kalau menurut kalian menjaga keseimbangan alam itu penting apa enggak? Yang ini penting. Kalau misalnya habis gimana? Kalian nggak bisa makan. Kalau nanti kalau kalian nggak bisa makan kalian nggak mau. Nah, makanya keseimbangan alam itu harus dijaga dengan baik. Nah, jadi sekarang materi hari ini tentang sumber daya alam dan jenis-jenis pekerjaan sudah selesai.
jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempatnya. Ada apa aja, masih inget nggak? Ada berapa? Ada apa aja? Dataran tinggi, dataran rendah, dan laut. Ya betul. Nah kalau sekarang kita mau belajar tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan terkait. Sok disiapin dulu listnya. Ibu, kita udah bawa tema. Bawa boleh lihat. Lupa. Udah lupa. Lupa gak apa-apanya. Dua. Sama kelompok 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Di satu di sini nih. Satu di sana. Siapa yang nomor satu? 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Jadi nomor aku yang ketiga. Tentang kegiatan ekonomi sama pekerjaan. Coba ulangi kegiatan ekonomi itu apa? Dan ekonomi itu tadi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tadi kita udah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan terbagi menjadi 2. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Kalau misalnya yang menghasilkan barang itu apa aja? Terus, iya kalau misalnya jasa, iya. Terus tadi kita udah belajar tentang bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan ekonomi ada 3. Ada apa aja? Ada kegiatan terus sama. Kalau produksi itu siapa? Petani. Kalau misalnya distribusi itu yang menyalurkan. Kalau konsumsi itu yang memakai atau menggunakan. Nah sekarang kalian ini lagi ya, isi lagi kayak kemarin LKPD-nya sesuai kelompok. Ada yang tahu ini gambar apa? Kalau ini bulu. Kalau ini lukis. Kalau ini ya boleh. Kalau enggak nelayan. Kalian pernah ke dokter? Kalau ke dokter itu ngapain? Mengobati pasien. Kenapa diobati? Karena pasiennya sakit. Kalau ini guru tugasnya apa sih? Iya, mengajar. Kalau misalnya pelukis ngapain? Menggambar. Boleh. Kalau misalnya nelayan kerjanya apa? Menangkap ikan. Nah, sekarang kita mau belajar tentang jenis pekerjaan yang sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan yang terbagi berdasarkan barang dan juga jasa. Nah sekarang kalian belajarnya tentang pekerjaan apa saja yang menghasilkan barang dan pekerjaan apa saja yang menghasilkan jasa. Nah ada yang tahu nggak jasa itu apa sih? Ada yang tahu? Berapa? Tolongan. Ada lagi? Jasa? Nggak tahu. Nah jadi jasa itu adalah suatu perbuatan yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Nah sekarang kita mau belajar, boleh tuh kalian tulis ya. Itu kenapa?
Coba lihat sini. Jadi jenis-jenis pekerjaan itu terbagi menjadi dua. Ada apa aja? Barang sama Jasa. jasa itu apa? Jasa itu adalah suatu kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi kalau misalnya pekerjaan yang menghasilkan barang itu contohnya petani. Petani itu menghasilkan apa? Barang. Ya, apa aja kemarin? Nasi. Padi. Terus ada apa lagi? Sayur. Terus ada? Hah? Buah-buahan. Kalau misalnya peternak menghasilkan apa aja? Ya, boleh. Terus ada susu. Terus ada daging. Iya. Kalau misalnya nelayan itu menghasilkan apa aja? Garam. Terus dan lainnya. Kalau seniman itu menghasilkan apa? Barang itu berupa Lukisan. ya, lukisan. Sekarang kalau misalnya pekerjaan yang menghasilkan jasa ada. Guru, dokter, tentara, polisi. Kalau guru tugasnya ngapain? Memberikan Mengajar. Kalau dokter mengobati orang yang sakit. Kalau tentara tugasnya ya buat negara untuk menjaga keamanan negara. Kalau polisi tugasnya ngapain? Ya boleh mengatur lalu lintas. Kenapa? Kan itu sudah tugas seorang tentara untuk mengabdi kepada negara gitu. Nah, udah jadi paham nggak tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa? Jadi ada bedanya kalau misalnya yang menghasilkan barang itu pekerjaannya itu pasti menghasilkan suatu barang. Kalau misalnya jasa itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 4. Udah dibuka buku temanya? Barang-barang. Tenang. Jadi buka. Nah, di situ coba ada yang mau bacain paragraf yang pertama. Sok yang kencang. Yang ini, yang paling atas. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang mendapatkan barang jasa tentu sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup berdasarkan jenisnya. Kegiatan juga terdiri atas 3 jenis, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Nah, kegiatan ekonomi ini juga terbagi menjadi 3. Ada apa aja? Produksi, konsumsi, dan distribusi. iya. Jadi ada 3 apa aja, ulangi? Iya, jadi kalau misalnya kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Ada produksi, ada konsumsi, ada distribusi. Produksi itu apa? Ada yang tahu produksi itu apa? Apa? Kencang. Nah, jadi produksi itu suatu usaha untuk menghasilkan atau menambah kegunaan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat setempat. Contoh dari produksi itu apa sih? Nah, sekarang coba kalian tulis lagi ya, biar paham dan biar ingat juga. Jenis kegiatan ekonomi. So tulis dulu jenis kegiatan
Ya, kalau distribusi? Menyalurkan hasil produksi kepada masyarakat. Ya, kalian paham nggak maksudnya apa? Enggak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya produksi, berarti itu adalah orang yang memproduksi atau menghasilkan atau menambah barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Contohnya apa sih dari produksi itu? Misalnya ada petani. Nah, petani itu masuk ke dalam kegiatan ekonomi yang produksi. Kenapa petani itu masuknya ke produksi? Karena dia menghasilkan atau menambah barang untuk kebutuhan masyarakat. Apa barang yang dihasilkan oleh petani? Buah, Sayuran. Terus ada buah-buahan, ada padi. Padi dipakai oleh masyarakat. Jadi petani itu sebagai produksi. Paham nggak? Paham. Oke, ulangi. Produksi itu apa? Usaha untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Contohnya itu apa? Petani. Nah, petani itu menghasilkan padi, sayuran, buah-buahan. Oke. Kemudian ada konsumsi. Konsumsi itu adalah memakai atau menghabiskan barang dan jasa. Nah, konsumsi itu tuh kita semua. Kenapa? Karena kita yang memakai atau menghabiskan suatu barang atau jasa. Jadi kan tadi petani itu kan menghasilkan beras. Beras yang makan siapa? Masyarakat. Berarti masyarakat itu sebagai konsumsi. Iya. Kalau misalnya distribusi itu apa? Ada menyalurkan hasil produksi kepada masyarakat. Jadi sebelum kita konsumsi pasti akan ada yang menyalurkan. Misalnya kayak penjual beras kayak gitu ya. Jadi produksi itu usaha untuk menghasilkan. Contohnya itu adalah petani. Terus konsumsi itu siapa? Masyarakat. Orang yang menyalurkan kepada manusia disebut sebagai distribusi. Nah, sekarang coba kalian tulis lagi ya. Oke, coba lihat ke sini. Di sini ada apa? Konsumsi sama distribusi. Ya. Nah, di sini petani, siapa yang tahu petani ini sebagai apa? Penjual beras. Produksi, distribusi atau konsumsi? Produksi. Ya, kenapa disebut produksi? Karena petani menghasilkan barangnya berupa beras. Kalau misalnya di sini penjual beras itu sebagai apa? Konsumsi atau distribusi? Kenapa disebut distribusi? Karena penjual beras tersebut menyalurkan barangnya kepada masyarakat. Iya, atau konsumsi gitu. Ngerti gak? Ngerti. Ada yang mau ditanyain? Benar gak? Benar. Oke, sekarang coba yang ini. Penambang emas sebagai apa? Toko emas. Produksi, distribusi atau konsumsi? Produksi. Kalau toko emasnya? Distribusi. Oke, masyarakatnya? Konsumsi. Ya gitu, paham? Jadi kalau misalnya produksi itu adalah orang yang menghasilkan barang. Kalau misalnya konsumsi itu orang yang memakai atau menghabiskan. Distribusi ini orang yang menyalurkan atau mengirimkan kepada masyarakat. Gimana, paham nggak? Benar, paham? Yakin?
tadi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tadi kita udah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan terbagi menjadi dua. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Kalau misalnya yang menghasilkan barang itu apa aja? Terus, iya, kalau misalnya jasa, iya. Terus tadi kita udah belajar tentang bentuk kegiatan ekonomi. Ada 3, ada apa aja? Ada kegiatan terus sama. Kalau produksi itu siapa? Petani. Kalau misalnya distribusi itu yang menyalurkan. Kalau konsumsi itu yang memakai atau menggunakan. Nah sekarang kalian ini lagi ya, isi lagi kayak kemarin LKPD-nya sesuai kelompok. Halaman depan sama di halaman belakang. Nah kalian isi di sini contohnya udah ada. Coba dilihat dulu. Ini contohnya nih, dilihat. Sok iya udah nggak apa-apa, sok namain dulu. Kelompok berapa, namanya siapa aja. Udah ditulis nama-namanya? Udah. Nah kalau udah, di sini kan ada apa katanya jenis pekerjaan sama kegiatan yang dilakukan. Nah sekalian tinggal jawab di halaman selanjutnya pekerjaan-pekerjaan yang kalian ketahui apa aja. Terus kegiatannya itu ngapain aja. Kalau yang ini, kalau yang selanjutnya tabel ini kalian perhatiin gambarnya. Di sini ada apa aja pekerjaannya. Nah kalian tulis nama pekerjaan digambarin itu apa. Terus tempat mereka bekerja itu di mana. Gitu paham? Udah semua? Udah. Sekarang siapa yang mau maju ke depan? Siapa dulu tuh? Sok siapa gendis? Yang kelompok berapa gendis? 2. Kelompok 2 sok maju ke depan. Sok sini. Kelompok berapa? 2. Coba sekarang kasih tahu ke teman-temannya apa yang udah isi. Dapat apa aja? Ya. Terus tentara menjaga keamanan negara. boleh. Tugasnya tani. Oke. Nelayan menambak ikan. Nah, sekarang coba yang ini. Yang poin B itu tuh apa? Dokter. Kerjanya di rumah sakit, iya. Tadi kan ini punya kelompok 2 nih. Coba sekarang ibu mau nanya, kalau misalnya dokter itu pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Jasa. Iya. Kalau misalnya petani? Barang. Kalau tentara? Jasa. Kalau misalnya nelayan? Barang. Oke. Pada paham ya berarti? Oke. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke. Terima kasih ya. Sekarang siapa? Semangat batu dulu, baru. Kelompok 1 dokter orang mati. Dokter membunuh Terus tentara
Terakhir, mana nih? Jalan raya. Boleh. Sekarang aku mau nanya. Belum jadi kalau polisi tugasnya ngapain? Iya betul. Kalau misalnya nelayan kerjanya ngapain? Iya menangkap ikan. Kalau misalnya tentara kerjanya? Tugasnya ngapain? Perang. Mengabdi negara, menjaga keamanan negara. Oke. Nah kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Bang sekarang kelompok 3 apa aja depan? Oke, sekarang coba aku mau nanya. Kalau dokter tugasnya ngapain? Yang Memeriksa pasien. Kalau misalnya peternak ngapain? pertama ya Kerjanya di mana? di peternakan. Ya, kalau misalnya peternak itu menghasilkan apa? Barang. Barangnya berupa susu. Terus ada apa lagi? Telur bisa. Terus ada Padi. Peternak. Kalau yang menghasilkan padi itu apa? Petani menghasilkan barang atau jasa? Barang. Berarti udah paham ya? Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Udah paham? Ada yang mau ditanyain? Apa yang mau ditanyain? Apa yang mau ditanyain? Putra mau nanya apa? Petani tadi Putra nanya katanya petani kerjanya apa? Ada yang tahu? Menanam padi. Terus apa lagi? Menanam sayur-sayuran. Petani menghasilkan barang atau jasa? Katanya petani itu bertani, bekerja sebagai menanam padi. Terus ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Petani itu menghasilkan barang. Masih? Udah paham? Ada lagi yang mau bertanya? Benar, ada yang mau ditanya? Berbagai macam pekerjaan. Nanti kalian warnain. Di sini ada kolom nama, ada nama sekolah, sama kelas kalian isi. Dikumpulin Selasa depan.
Desta ada. Gendis. Nuki. Nada. Saputra. Kemana? Gak ada keterangan. Kedua. Kan kemarin kita itu ya udah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Sekarang mah kita belajar sambil bermain. Karena yang masuknya cuma sedikit, ada 7 orang, dibagi 2 kelompok aja ya. Berarti ada yang kelompoknya Desta, ada yang kelompoknya Hakim. Ntar Desta kelompok 1, ini kelompok kita Desta. Terus hitung aja ya, biar aja ya. 1 sama 2, 1, 2, 1, 2, gitu sob. Hitung. 1, 2, 1. Nah, 1 ke Desta, 2 ke Hakim. Iya. Hakim di sini nih. Iya. 2 di sini. Enggak apa-apa di tempat dadakan. Sok di tempat Gendi. Sok Nia kita kan mau belajar sambil bermain. Masih ingat kan materi yang waktu itu? Tentang kerjaan, inget ya? Ambil 1, tapi jangan dulu dibuka ya. Jangan dulu dibuka, ambil 1. Satu lagi. Nih ya, pegang. Jangan dulu dibuka. Stop, sekarang boleh dibuka. Polisi. Menangkap dokter. Menangkap. Nah, coba sekarang kelompok 1 dari mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2. Coba kelompok 1 perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ini aja ya. Kamu sendiri loh. Sok. Bawa gambarnya. Coba sekarang siapa namanya? Desta coba tempelin. Coba sekarang Desta tempelin kartunya di sini. Tempel sini ya. Nah, ini apa ini? Ini apa? Tempel. Apa ini? Penambah ikan atau nelayan. Coba sekarang Desta cari di situ di mana nelayan. Oke, coba tempelin situ. Aku pengen ke depan juga. Nelayan. Tadi Desta dapat nelayan. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk kelompok 1 di sini dulu. Sini dulu. Nah, apa pertanyaannya? Coba disebutkan Ibu Cindy. Yang pertama, apa nama pekerjaanku? Ya, siap. Apa katanya ini pekerjaannya? Nah, ya. Di Terus mana aku bekerja? di laut. Oke, terus Apa tugasku? tugasnya ngapain nelayan? Oke. Apakah pekerjaanku menghasilkan barang atau jasa? Barang betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, hebat. Oke, sekarang kelompok 2. Perwakilan kelompoknya maju ke depan. Siapa yang depan? Oke, siapa namanya? Gendis. So, dapat gambar apa? Dapat gambar apa? Oke, so tempel. Nah, sekarang Gendis cari mana guru. Oke.
lagi. Nah, sekarang ada pertanyaan buat gendis atau buat kelompok 2 sob. Yang pertama, apa nama pekerjaanku? Guru. Di mana aku bekerja? Sekolah. Apa tugasku? Tugasnya apa? Bu? Pekerjaanku menghasilkan barang atau jasa? Jasa. Oke, betul. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan buat gendis. Sekarang kelompok 1 lagi, siapa yang mau maju? Aku tahu lawan. Diana mau? Gantian ya. Sampai kali di sini. Ini teh apa ini? Dokter. Sekarang coba Kia cari yang mana yang dokter. Oke. Sekarang coba jawab pertanyaan dari Ibu Cindy. Apa nama pekerjaanku? Di mana aku bekerja? Tugasku? Oke. Pekerjaanku menghasilkan barang atau jasa? Ya betul. Tepuk tangan buat Kia. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau maju ke depan? Kim. Bisa? So, sekarang coba aku cari di sana yang mana petani. So, sekarang ada pertanyaan untuk partikan. Satu, apakah nama pekerjaanku? Di mana aku bekerja? Kebun. Apa tugas aku? Tugasnya ngapain petani? Oke, boleh. Kalau petani itu berdasarkan jenis pekerjaan, berdasarkan tempat tinggal, ada di dataran rendah, tinggi atau laut? Iya betul. Tepuk tangan buat Hakim. Yang terakhir, siapa yang mau maju? Oke, sob, sekarang jawab pertanyaan dari Ibu Cindy. Apa nama pekerjaanku? Di mana aku bekerja? Tugas aku? Polisi tugasnya apa? Ayo, ada yang tahu? Oke, boleh. Pekerjaanku menghasilkan barang atau jasa? Jasa. Oke, betul. Tepuk tangan buat Tiara. Jadi kalian masih ingat ya kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Kalau misalnya jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal itu ada berapa? Ada apa aja? Dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Iya, betul. Kalau misalnya jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa ada apa aja? Guru, dokter, polisi, Ya, boleh. Kalau misalnya yang menghasilkan barang, nelayan, nelayan, terus petani, terus iya boleh. Terus kalau misalnya kegiatan ekonomi, kegiatan sekarang kalian ini ya apa namanya mengerjakan soal. Nanti ini kan sekarang kan pertemuan terakhir kita ya hari ini. Jadi kakak mau mengevaluasi kalian tentang pembelajaran yang kemarin. Nah nanti kalian isi yang paling cepet sama paling benar nanti dapat hadiah. Oke, yang satu jangan deketin. Kalau misalnya ada yang kesusahan